Farhan, ada apa? Kenapa mukamu seperti orang kebingungan seperti itu? Hai Kak Hana, aku hari ini mendapat PR dari Bu Guru, tapi aku tidak tahu cara mengerjakannya. Soalnya tadi aku tidur di kelas. Memangnya tugas apa yang dikasih oleh Bu Guru? Tentang persamaan kuadrat dengan rumus ABC, Kak. Oh, tentang itu. Kakak bisa bantu jelasin kalau Farhan mau? Iya Kak, aku mau. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang asal-usul dari rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, awalnya rumus kuadratik itu adalah dari persamaan x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan yang c ke ruas kiri menjadi x kuadrat plus b per ax sama dengan minus c per a. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan menambahkan dari b per x tadi kita akan bagi menjadi 2. Jadi x kuadrat plus b per ax plus b per 2a kuadrat sama dengan min c per a plus b per 2a kuadrat. Kemudian kita hitung bareng-bareng, yaitu x kuadrat plus b per ax plus dalam kurung b per 2a kuadrat sama dengan min c per a plus b kuadrat per 4a kuadrat. Nah, dapat b kuadrat per 4a kuadrat ini adalah dari b dikuadratkan menjadi b kuadrat, kemudian 2a tadi dikuadratkan menjadi 4 dan a kuadrat, karena 2a ini adalah 2 kali a, jadi 2 dikuadratkan sendiri, a dikuadratkan sendiri, jadi menghasilkan 4a kuadrat. Nah, lalu selanjutnya setelah kita masukkan tambahan dari b per 2a kuadrat tadi, kita bisa tulis sebagai x plus b per 2a kuadrat sama dengan min 4ac plus b kuadrat per 4a kuadrat. Mendapat min 4ac itu adalah kita kalikan silang, yaitu c dengan 4a kuadrat menghasilkan min 4ac, kemudian b kuadrat ini dikalikan dengan a, jadi min 4ac plus b kuadrat plus per 4a kuadrat. Di sini adalah untuk menyamakan penyebutnya. Lalu kita hitung bersama selanjutnya, yaitu mendapatkan x plus b per 2a sama dengan min akar b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat. Nah, x sama dengan min b per 2a plus minus akar b kuadrat min 4ac per 4a kuadrat. Nah, x di sini sama dengan min b per 2a plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, di sini 4a kuadrat ini bisa dikeluarkan menjadi 2a. Jadi sehingga yang di akar itu cuma bagian atas, yaitu b kuadrat min 4ac. Nah, di sini x1 atau 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Perlu diingat ya, yang di akar itu adalah yang di akar itu cuma yang atas, yang bawah tidak termasuk di akar. Dan kemudian pernya itu panjang dari min B sampai ke belakang. Begitu. Nah, di sini kita dapat rumus ABC-nya, yaitu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemudian kita lanjut ke
persamaan rumus ABC atau rumus kuadratik. Di sini kakak punya contoh soal yaitu x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat A-nya itu adalah 1, di mana x kuadrat itu bernilai 1, kemudian B-nya itu adalah plus 7, dan di sini C-nya sama dengan 6. Nah, langsung dimasukkan ke rumus APJ tadi, yaitu x1 atau 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan rumus sesuai dengan soal tadi. X1, 2 sama dengan min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 kali 1 dan dikali 6 per 2 kali 1. Nah, X-nya di sini adalah min 7 plus minus akar 49 dikurangi 24 per 2. Nah, terus kemudian mendapat X sama dengan min 7 plus minus akar 25 per 2. Nah, di sini teman-teman, siapa yang tahu akar dari 25? Ya, betul, 5. X1,2 sama dengan min 7 plus minus 5 per 2. Nah, kita udah dapat nih secara kasarnya X itu segitu. Tapi kita belum memastikan dalam plus minusnya. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. X1 sama dengan min 7 plus 5 per 2. Nah, di sini kita dapat min 2 per 2. Berapa hasil dari min 2 per 2? Nah, hasilnya adalah min 1. Kemudian kita hitung X2, yaitu di mana min 7 dikurangi 5 per 2. Nah, itu kita mendapat min 12 per 2. Jadi jawabannya adalah min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dan 4. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh pertidaksamaan rumus ABC atau kuadratik. Nah, di sini kakak punya contoh soal yaitu x kuadrat plus 10x plus 24 lebih dari 0. Nah, kita hitung bareng-bareng. Di sini kita dapat A itu adalah X-nya ini, yaitu bernilai 1, kemudian B-nya itu adalah 10, dan C-nya adalah 24. Nah, kita langsung masukkan rumus ke rumus ABC tadi, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini B-nya tadi berapa? 10. Jadi, min 10 plus minus akar 10 kuadrat min 4 kali 1 dikali 24 per 2 kali 1. Nah, itu kita mendapat min 10 plus minus akar 100 min 96 per 2. Nah, kita mendapat X sama dengan min 10 plus akar 4 per 2. Nah, X1 atau 2 sama dengan min 10 plus minus 2 per 2. Nah, kita hitung bareng-bareng di sini X1 nya sama dengan min 10 plus 2 per 2 sama dengan kita mendapat min 4. Nah, X2 di sini kita mendapatkan angka min 10 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah min 6. Nah, ketika kita membuat range seperti di mana letak yang harus diarsir, terus kita harus di mana arahnya, itu adalah kakak punya notes di mana jika angkanya itu menunjukkan lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka yang diarsir itu adalah bagian yang daerah yang bersifat positif. Nah, kemudian jika tandanya itu kurang dari sama dengan atau kurang dari, maka yang diarsir itu daerah yang bernilai negatif, begitu. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan daerah-daerahnya? Nah, itu tuh kita harus cek daerah seperti misalnya pada ini min 6. Nah, itu tuh kita cek di mana X-nya itu diganti dengan min 6. Soalnya tadi diganti dengan min 6. Jadi min 6 kuadrat plus 10 kali min 6 plus
24. Nah, di situ kita min 6 kuadrat sama dengan 36 plus 10 min 10 kali min 6 sama dengan min 60. Nah, di situ kita mendapatkan minus. Jadi daerah di mana min 6 itu adalah daerah minus. Nah, semoga dengan penjelasan kakak tadi, bukan hanya Farhan yang paham, tapi teman-teman sekalian juga paham dengan penjelasan kakak ya. Terima kasih. Dadah.